Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang riba. Dan yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu tentang pengertian riba, dasar hukum riba, dan jenis-jenis riba. A. Pengertian riba. Secara bahasa, riba artinya tambahan atau kelebihan atau ziyadah. Sedangkan menurut istilah, riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. B. Dasar hukum riba. Riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram. Hukum haram dari riba berdasarkan Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa harrama riba. Artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. C. Jenis-jenis riba. Dalam fikih muamalah, jenis riba dibagi menjadi 4. Yang pertama, riba fadli. Riba fadli yaitu tukar-menukar dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Perkara yang dilarang adalah kelebihan atau perbedaan dalam ukuran atau takaran. Contohnya, tukar-menukar perak dengan perak, emas dengan emas, ataupun beras dengan beras, di mana ada kelebihan yang disyaratkan oleh yang menukarkan. Rasulullah SAW bersabda, dari Ubaidah bin As-Samit radhiyallahu an, Nabi Muhammad telah bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaknya sama banyaknya, tunai dan timbang terima. Maka apabila berlainan jenisnya, maka boleh kamu menjual sekehendakmu, asalkan dengan tunai. Hadis riwayat Muslim. Terdapat beberapa syarat agar tukar-menukar ini tidak termasuk riba. Maka harus ada 3 macam syarat, yaitu 1. Tukar-menukar barang tersebut harus sama. 2. Timbangan atau takarannya harus sama. Dan yang terakhir, serah terima pada saat itu. Jenis-jenis riba yang nomor 2, yaitu riba qardi. Riba qardi yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihutangi. Misalnya, Umar berhutang kepada Budi sebesar 50.000. Dan Budi mengharuskan Umar untuk membayar sebesar 55.000. Larangan riba qardi berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang artinya semua piutang yang menarik keuntungan termasuk riba. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang ketiga, riba yad. Riba yad yaitu riba yang terjadi pada jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan, atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Ribayat muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi, antara lain emas, perak, dan bahan pangan, maupun yang bukan ribawi, di mana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau kedua-duanya diserahkan di kemudian hari. Dengan kata lain, pada riba yang terdapat 2 persyaratan dalam transaksi tersebut, yaitu satu jenis barang dapat diperdagangkan dengan 2 skema, yaitu kontan atau kredit. Yang keempat, riba nasiah. Riba nasiah yaitu tukar-menukar 2 barang yang sejenis maupun tidak sejenis, atau jual beli yang pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkan. Riba ini terjadi akibat jual beli tempo. Rasulullah SAW bersabda, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW telah melarang jual beli binatang yang pembayarannya diakhirkan. Hadis riwayat 5 ahli hadis. Terkait dengan hukum bunga bank, maka hal itu dianggap sebagai masalah ijtihadiyah
karena tidak ada nas baik Al-Quran maupun hadis yang menjelaskannya. Hukum bunga bank dibagi menjadi 3, yakni yang pertama haram karena telah menetapkan kelebihan atas pinjaman. Yang kedua halal karena bunga bank cukup rasional sebagai biaya pengelolaan bank. Yang ketiga syubhat, yaitu belum jelas halal atau haramnya bunga bank tersebut. Baik, mungkin cukup itu materi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.